Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Berhubung masih dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka firman Tuhan pada pagi hari ini masih sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya percaya Bapak Ibu tidak bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi orang percaya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kembali pula kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini kami kembali memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Ada banyak hal yang kami terima melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Mari buka hati kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Engkau pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak membatasi kuasa Roh-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Tadi saya sudah katakan tema pagi ini ialah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah saudara-saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka ada jaminan keselamatan dan hidup
yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, sorga bukan hanya sekedar impian atau angan-angan atau pengharapan yang kosong. Tidak, saudara. Melainkan sesuatu yang pasti. Karena Tuhan telah menyediakannya bagi kita yang percaya kepadanya. Karena Ia mau, dimanapun Ia berada, kita sebagai pengikut-pengikutnya, di situ pula kita berada. Seperti nats pembimbing pada pagi hari ini di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus luar biasa. Dia pergi ke sorga bukan untuk senang-senang atau ongkang-ongkang kaki, saudara. Tidak. Tetapi tugasnya jelas. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam nats pembimbing tadi. Yesus sendiri berkata kepada para muridnya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi orang percaya. Jadi bagimu dan bagiku. Nah, ingat saudara, sesudah Tuhan Yesus selesai menyediakan tempat untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang percaya kepadanya, Ia akan datang kembali dan menjemput kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mau katakan, jangan takut mati. Ada orang mendengar kematian, wah, jangan ngomong seperti itu. Aku enggak mau, itu pemaling kalau ngomong seperti itu. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita sudah percaya kepadanya, kita sudah bertobat sungguh-sungguh, dan sudah lahir baru, kita tidak perlu takut. Kita bisa katakan, hai maut, di mana sengatmu? Siapa takut? Tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat untuk orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dunia ini dengan segala kemegahannya saat ini ya, kita itu sebagai anak-anak Tuhan, dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara.
paling-paling kalau umur panjang ya bisa 100 atau 100 lebih ya. Saya belum pernah mendengar ada orang hidup sampai 150 tahun. Apa? Bapak Ibu pernah mendengar ada yang hidup 150 tahun? Tidak, bukan? Paling lama 100 tahun memang ada. Baru-baru ini kita menyaksikan, kalau yang nonton ya, istrinya, suaminya Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, dia meninggal, sebenarnya umurnya itu hampir 100 tahun, hanya tinggal kurang berapa bulan saja, ya. Kalau tidak salah, 100 tahun umur Pangeran Philip itu ya bulan Juni. Tetapi tidak sampai 100 tahun Tuhan sudah panggil dia. Tapi luar biasa. Itu sudah suntuk banget ya. Saya mungkin tidak sampai seperti itu. Mungkin 2-3 tahun lagi bisa-bisa saja sudah game. Tapi saya tidak takut mati, saudara. Karena kita sudah punya tempat di sorga. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Rumah dan tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sesuai dengan Filipi 3 ayat yang ke-20. Begitu juga di dalam Efesus 2 ayat 6. Di sana dikatakan Tuhan Yesus memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kurun waktu tertentu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal di dunia ini ya seperti saat ini, saudara, ya. Memang karena kita sudah percaya dan bertobat menerima Yesus sungguh-sungguh, berarti kewarganegaraan kita di sorga. Warga negara sorga. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk tinggal di dalam dunia ini. Dengan kata lain, kita masih diizinkan Tuhan untuk memiliki kehidupan duniawi. Ya bukan berpesta pora, pergi ke night club, main game sampai semalam suntuk. Sampai tidak ada waktu untuk membaca firman. Kalau game tidak ketinggalan. Kalau baca firman banyak alasan. Bukan itu, saudara, ya. Tuhan masih izinkan kita tinggal di dalam dunia ini untuk bekerja, ya. Ya memang tanpa bekerja kita mau hidup dari mana? Kita perlu bekerja karena kita perlu hidup. Kalau tidak bekerja tidak ada uang. Dari mana uang mau beli beras? Tidak bisa. Tapi bukan kerja terus. Tidak, saudara, ya. Tuhan juga masih berikan kesempatan untuk kita menikmati. Kita bisa tertawa, bercanda dengan teman-teman, ya. Tapi bercanda yang positif, bukan ngerumpi atau gosip. Itu salah. Itu dosa. Memang kita masih di dunia. Tapi ingat, kita ini sudah warga negara sorga. Jadi jangan pikir-pikir yang seperti itu. Ingat ya, saudara-saudara, kita masih di dunia. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan pesan kepada murid-muridnya. Yaitu amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah
segala bangsa muridku. Jadi kita boleh bekerja, boleh tidur sepuasnya, boleh menangis kalau kita susah atau galau. Tapi kalau kita senang, sukacita, boleh tertawa. Oke saja, itu sah-sah saja. Tapi ingat saudara, ada tugas mandat dari Tuhan, yaitu bersaksi. Ingat, nanti Tuhan Yesus sudah pergi ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Dan kalau sudah datang, ya, kalau sudah selesai tugasnya, sekarang Tuhan Yesus belum datang karena belum selesai tugasnya. Tapi kalau sudah datang, nah dia akan menjemput saudara dan saya. Dan kita akan melaporkan, Tuhan saya sudah membawa sekian jiwa dan lain sebagainya. Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, boleh kita bersukacita. Boleh. Apalagi Tuhan masih berikan nafas kehidupan kepada kita. Nah saudara, namun secara iman, semua orang percaya ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Di dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, apabila Kristus yang ada adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Ini nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Jadi saudara, tadi saya sudah katakan, kita ini sudah warga negara sorga. Filipi 3 ayat 20. Nah, kalau kita sudah WNS, berarti kehidupan kekristenan sebagai suatu pencarian. Kita harus terus-menerus dengan Kristus sebagai tujuan. Tujuan kita hanya Tuhan Yesus. Ada tantangan, ada hambatan, kita harus mencari Kristus. Oleh sebab itu Paulus katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Karena di dalam dunia ini ada banyak persoalan, ada banyak badai. Oleh sebab itu tantangan datang, silih berganti, rasanya tidak henti-hentinya. Apa yang harus kita lakukan? Cari Kristus. Pandanglah kepadanya supaya kita tidak jatuh tergeletak. Arahkanlah pandangan kita kepadanya, bukan kepada masalah. Sesudah itu, sesudah kita mengarahkan atau mencari perkara-perkara yang di atas, pokoknya ada masalah apapun saudara, ya. Daripada kita tergoda lain-lain, udah carilah perkara-perkara yang di atas.
Di mana Kristus ada di sana. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Carilah. Sesudah itu, sesudah kita mencari perkara di atas, yang kedua kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan membiarkan sikap kita ditentukan olehnya. Jadi pikiran kita tidak kemana-mana, saudara. Tidak menyamping ke kiri dan ke kanan. Atau ke belakang, menengok ke belakang. Tidak. Tapi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan membiarkan sikap kita ditentukan olehnya. Kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan sorga. Kemudian tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal rohani, melawan dosa, dan mengenakan watak Kristus. Semua sifat baik, kuasa, pengalaman, berkat-berkat rohani ada bersama-sama dengan Kristus di sorga. Makanya kita harus mengenakan karakter Kristus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan hal-hal itu kepada orang yang sungguh-sungguh meminta dengan tekun dan mencari terus-menerus. Ya. Jadi nasihat Rasul Paulus tadi dari Kolose 3, kita harus mencari perkara yang di atas. Kemudian memikirkan perkara yang di atas. Saudara-saudara, keselamatan dan hidup kekal itu menjadi sebuah jaminan yang pasti. Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan tersebut melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke sorga. Itu sebagai bukti kemenangan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dilanjutkan dengan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, saya kembali mempertegas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Seperti kalau kita mau bepergian, misalnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Jakarta, atau ke Kupang, dan sebagainya. Terserah kita mau numpang pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bis. Ya, kita harus memiliki tiket. Kalau kita tidak memiliki tiket, maka kendaraan yang akan kita tumpangi itu tidak menerima saudara. Karena apa? Saudara tidak memiliki tiket, bukan? Begitu juga kalau kita ke sorga, saudara, ya, kita harus punya tiket, yaitu Kristus ada di dalam hidup kita. Itu sebagai jaminan.
Kalau kita tidak memiliki Kristus di dalam hidup kita, walaupun dia Kristen sudah 70 tahun pun, dia tidak akan bisa ke surga, saudara. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan itu Kristus, Tuhan Yesus. Makanya tadi dia sudah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Makanya saudara, saya tidak tahu apakah saudara benar-benar sudah sungguh-sungguh memiliki Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu yang akan membawa kita ke surga. Kalau tidak saudara, walaupun saudara sudah umur mungkin seperti saya, atau mungkin sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kalau hanya KTP-nya saja, saudara tidak akan masuk di surga yang mulia itu. Saudara tidak disiapkan tempat di surga kalau saudara tidak memiliki jaminan keselamatan. Oleh sebab itu, melalui ibadah pada pagi hari ini, buka hati, apakah saya sungguh-sungguh, apakah Kristus sudah ada di dalam hidup saya? Kalau sudah, saudara tidak perlu ragu. Saudara akan ada bersama dengan Kristus. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada hal yang menarik dalam peristiwa pada waktu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Nah saudara, dia memberkati murid-muridnya. Dia sedang memberkati murid-muridnya. Mungkin sudah mau selesai, amin. Tiba-tiba dia terangkat ke sorga. Ya, dia sedang memberkati. Ini buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Dia tidak membiarkan anak-anaknya sebagai yatim piatu, ya. Wah, luar biasa. Jangan menyesal ikut Tuhan, saudara, ya. Dia adalah Allah yang peduli. Dia tidak menelantarkan saudara dan saya. Sampai saya sudah menjanda berapa puluh tahun juga, ya. Saya masih sehat, masih diberikan kekuatan. Ini karena siapa? Karena Tuhan, dia peduli dengan kita. Tuhan sangat peduli. Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Luar biasa saudara, itu penghiburan dari Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga. Bukan berarti ia meninggalkan murid-muridnya atau ia meninggalkan umatnya begitu saja. Dia tidak egois. Tidak. Tetapi ada maksud tertentu Tuhan Yesus pergi ke sorga. Yaitu tadi, dia menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Kemudian, Tuhan Yesus, kepergian Tuhan Yesus ke sorga adalah ia akan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai dan mendampingi serta menolong dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Jadi kita tidak sendirian, bukan? Kalau Tuhan Yesus tidak ke sorga, maka Roh Kudus itu tidak dikirimkan. Nah, Tuhan Yesus pergi ke sorga, Roh Kudus dicurahkan
diturunkan, diberikan. Untuk apa saudara? Ya, Dia akan menyertai saudara. Dia akan mendampingi saudara. Dia akan menolong saudara. Dia tinggal di dalam diri saudara. Roh Kudus berperan sebagai penasehat, pendamping, dan penghibur. Maka dengan pertolongan Roh Kudus ini, umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tidak bercacat celah saat Kristus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau melihat dari ketinggianmu. Firman Tuhan telah disampaikan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang tidak egois. Terima kasih Engkau adalah Allah. Engkau sudah mati, Engkau bangkit, dan Engkau menang atas maut. Engkau naik ke sorga, dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menyiapkan tempat bagi anak-anak-Mu di sorga. Dan Engkau berjanji, Engkau tidak membiarkan kami sendirian sebagai yatim piatu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk teladan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya selagi masih ada kesempatan di dalam dunia ini Tuhan, biarlah bukan kami hanya gunakan untuk urusan kami pribadi, tapi kami mau melayani Engkau Tuhan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan, nafas hidup sebentar lagi bisa Engkau ambil Tuhan. Oleh sebab itu, berikan kepekaan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kepergian-Mu ke sorga, Roh Kudus Engkau sudah berikan kepada kami dan tinggal bersama-sama kami. Ia membimbing, mendampingi kami, menyertai kami, menghibur kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah mengutus Roh Kudus sehingga kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali dengan tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.